Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ali Inaya Daniel dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan kelas Kendal. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera pada akhir tahun 2025 dari sudut pandang penanggulangan krisis kesehatan masyarakat. Bencana ini dipilih karena tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan masalah kesehatan yang kompleks dan berkelanjutan, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan. Berdasarkan data dari berbagai laporan berita dan dokumentasi bencana, banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera pada akhir tahun 2025 dipicu oleh curah hujan yang ekstrim yang berlangsung dalam waktu yang lama. Fenomena ini berkaitan dengan gangguan cuaca regional yang menyebabkan volume air sungai meningkat secara drastis. Wilayah terdampak paling parah meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan kondisi geografis pegunungan dan daerah aliran sungai yang membuat wilayah tersebut sangat rentan terhadap banjir bandang dan longsor. Akibat intensitas hujan yang tinggi, tanah menjadi jenuh air dan tidak stabil sehingga memicu longsor, sementara sungai meluap dan merendam pemukiman serta fasilitas umum. Dari sudut pandang krisis kesehatan, bencana ini menimbulkan berbagai masalah kesehatan akut dan menular. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan melalui media nasional, penyakit yang paling banyak ditemukan di lokasi pengungsian adalah demam, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, nyeri otot, diare, penyakit kulit, luka terbuka, serta peningkatan tekanan darah. Kondisi ini terjadi karena lingkungan pengungsian yang padat, sanitasi yang buruk, keterbatasan air bersih, serta paparan udara lembab dan dingin. Selain dampak fisik, berdasarkan analisis para ahli kesehatan, korban bencana juga mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan trauma psikologis akibat kehilangan rumah, mata pencaharian, serta rasa aman. Kerentanan masyarakat menjadi faktor penting dalam krisis kesehatan pasca bencana. Berdasarkan karakteristik populasi terdampak, kelompok yang paling rentan meliputi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit kronis. Anak-anak rentan mengalami dehidrasi dan infeksi pencernaan, sementara lansia dan penderita penyakit kronis menghadapi risiko memburuknya kondisi kesehatan akibat terputusnya akses obat rutin. Ibu hamil juga beresiko mengalami komplikasi karena keterbatasan layanan kesehatan dan tingginya tingkat stres. Hal ini menunjukkan bencana tidak berdampak secara merata tetapi memperbesar ketimpangan kesehatan yang sudah ada sebelumnya. Dalam upaya penanggulangan krisis kesehatan, pemerintah bersama tenaga kesehatan dan relawan telah melakukan beberapa langkah, antara lain pendirian posko kesehatan di lokasi pengungsian, pelayanan medis darurat, surveillance penyakit, serta distribusi obat-obatan dan air bersih. Namun, berdasarkan laporan lapangan dan pemberitaan internasional, masih terdapat kendala serius, seperti rusaknya fasilitas kesehatan, terbatasnya tenaga medis, serta akses transportasi yang terhambat akibat banjir dan longsor. Kondisi ini menyebabkan penanganan kesehatan belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah terpencil dan daerah yang terisolasi. Berdasarkan analisis krisis kesehatan tersebut, diperlukan beberapa rekomendasi penting. Pertama, peningkatan kapasitas layanan kesehatan darurat, termasuk kesiapan tenaga medis dalam situasi bencana. Kedua, perbaikan sistem sanitasi dan penyediaan air bersih di pengungsian untuk mencegah penyakit menular. Dan yang ketiga, pelayanan dukungan kesehatan mental bagi korban bencana harus menjadi bagian dari respons kesehatan. Selain itu, edukasi masyarakat dan sistem peringatan dini perlu diperkuat untuk mengurangi dampak kesehatan pada bencana serupa di masa mendatang. Sebagai kesimpulan, banjir dan longsor di Sumatera pada akhir 2025 merupakan contoh nyata bahwa bencana alam dapat berkembang menjadi krisis kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara kompetitif. Oleh karena itu, penanggulangan bencana harus selalu mendapatkan aspek kesehatan sebagai prioritas utama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.